berjumpa kembali dalam kuliah daring mata kuliah sintaksis. Baik kelas, kita akan lanjut pada pokok bahasan yang ada ini, yaitu tentang ragam bahasa. Nah, kita tahu bersama bahwa ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa ini sering dipertukarkan dengan laras bahasa. Tetapi kita belum membicarakan tentang laras. Saya lebih fokus pada ragam bahasa. Karena ragam bahasa ini kita tahu bersama dapat dibedakan berdasarkan media pengantar dan berdasarkan situasi pemakaian. Jadi ada dua bagian besar yang kita akan bicarakan pada ragam bahasa ini. Poin yang pertama yaitu berdasarkan media pengantar. Berdasarkan media pengantar dapat dibagi dua bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Sedangkan berdasarkan situasi pemakaian, kita akan melihat pada ragam formal, semi formal, dan non formal. Nah, kelas kita akan bicara satu persatu supaya kita akan pahami dengan benar materi ini, dan kalian dapat melihat dalam slide-slide saya, dalam bagan yang telah saya buat ini ragam bahasa, dan kita akan membahas satu persatu. Kalau kita berbicara tentang media pengantar, ragam lisan. Ya, ragam lisan ini variasi yang kita gunakan secara bersemuka, tentunya secara langsung. Nah, masing-masing ini mempunyai kelebihan atau keunggulan dan tentu kelemahan. Ya, kalau di dalam ragam lisan, ya, dalam ragam lisan baik dalam situasi formal, semi formal maupun non formal, dia mempunyai keunggulan. Keunggulannya apa? Ya, keunggulannya itu kita langsung bertemu, bertatap muka dengan lawan tutur kita atau lawan bicara kita. Jadi komunikasi ini dapat ditunjang dengan gestur, dengan bahasa tubuh kita, dengan mimik kita. Jadi secara langsung kita begitu cepat memahami. Ya, kenapa? Karena diikuti juga dengan mimik kita, ya, dengan intonasi kita, sehingga dengan cepat, dengan mudah kita dapat memahami. Baik komunikasi itu secara formal, semi formal maupun non formal, itu sama saja. Ya, keunggulannya itu dapat kita rasakan karena kita secara langsung bertatap muka dengan lawan bicara kita atau lawan tutur kita. Sedangkan yang komunikasi dalam ragam tulis, nah ini tentu juga mempunyai keunggulan, ya, dan mempunyai kelemahan. Tapi kita masih berbicara tentang keunggulannya, baik dalam ragam lisan maupun ragam tulis. Kalau keunggulan dalam ragam tulis, ya, tentu kita mempunyai hasil dari tulis itu, yaitu tulisan. Ya, baik itu berbentuk naskah, dan ketika mungkin ada yang kita lupa, kita boleh membaca hasil dari tulis kita itu. Dalam ragam tulis tentu luarannya atau outputnya tulisan. Dan tulisan itu menjadi bukti atau menjadi dokumen kita, hasil kita. Sehingga apabila ada kesalahan, kita dapat secara cepat melihat itu, ya, karena ada tulisannya. Nah, itu keunggulan dari komunikasi tulis. Ya, dia mempunyai bukti, mempunyai dokumen. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang kelemahan dari ragam ini, ragam lisan maupun ragam tulis, masing-masing mempunyai kelemahan. Ya, kalau kelemahan dalam ragam lisan, kelemahannya kita tidak bisa lagi melihat komunikasi sebelumnya atau apa yang telah kita bicarakan sebelumnya itu. Nah, saya kasih contoh. Ya. Kalau dalam ragam lisan ini, kita tahu bersama kalau kita berbahasa, biasanya ada dampak dari berbahasa itu. Contoh yang paling sederhana saja, ya. Kalau dalam komunikasi lisan ini, seseorang mungkin menyampaikan, mengutarakan sesuatu yang misalnya menyinggung kita
atau katakanlah kata-katanya tidak pantas, ya. Dan kita ingin membuktikan itu, ternyata sangat sulit. Karena apa? Komunikasi lisan ini dia berlangsung sangat cepat dan kita tidak mempunyai bukti, ya. Berbeda dengan komunikasi tadi tulis, karena kita menulis ada dokumen, jadi ada bukti fisik yang dapat kita jadikan pegangan apabila ada kesalahan dalam berbahasa itu. Nah, itu kalau kita akan berbicara pada laras hukum, ya. Tetapi ini masih dalam konteks ragam, ya. Jadi dalam ragam lisan ini maupun dalam ragam tulis ini, selain keunggulan, dia mempunyai kelemahan. Kelemahan dalam ragam lisan tadi seperti yang saya jelaskan sangat sederhana, ya, kita tidak mempunyai bukti. Nanti saudara-saudara dapat mengembangkan lagi materi ini, dapat tentu menelusuri lagi, ya, mengembangkan lagi tentang materi ini. Kemudian untuk ragam tulis, ya, tadi keunggulannya sudah saya sampaikan. Sekarang apa kelemahannya? Ya. Nah, kelemahannya ini, saudara, dia sangat lambat, ya, sehingga banyak kali sudah mubasir, ya, boleh saya katakan seperti itu, baru kita ketahui. Seperti sekarang di era digital, kita mengenal ada WhatsApp, ya, ada katakanlah SMS. Kadang-kadang SMS ini, ya, karena kita mengetik itu membutuhkan waktu, kita masih berpikir lagi, membutuhkan waktu, kemudian kita mengetik, kemudian kita mengirim kepada seseorang. Nah, kan orang yang kita kirimkan itu, ya, kita tidak bertatap muka, jadi kita membutuhkan waktu. Ketika kita mengirim pesan itu, ya bisa saja sudah kadaluarsa pesan itu karena sudah terlanjur kita melakukan sesuatu. Sementara mungkin perintah dari pesan itu jangan. Tetapi karena ini terlambat pergi, terlambat tiba pada lawan bicara kita, ya, akhirnya boleh saya katakan sudah mubasir. Nah, itu membutuhkan waktu yang dapat saya katakan cukup lama. Ya, berbeda sekali dengan pada komunikasi ragam lisan tadi. Ya, itu, ya, saya kira sedikit yang dapat saya beri contoh, dan nanti kalian dapat mengembangkan lagi, kalian dapat mengeksplor kembali apa yang saya sampaikan tadi, tentu dengan contoh-contoh yang sedang ada atau yang ada di dekat kita. Selanjutnya poin yang kedua, ini berdasarkan situasi pemakaian, ya. Ada situasi formal, ada situasi semi formal maupun situasi non formal. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, baik dalam ragam lisan maupun dalam ragam tulis. Nah, untuk situasi formal ini, saudara-saudara, kalau kita berbicara dalam situasi formal, dalam komunikasi lisan, tentu kita harus mengetahui dengan siapa kita berbicara, dalam situasi apa kita berbicara, pokok bahasan itu atau topik pembicaraan kita itu apa. Tentu kita harus sesuaikan dengan situasi kondisi di mana bahasa itu dituturkan. Ya, kalau ragam formal dalam media lisan ini, kalau kita dengar dalam rapat-rapat resmi, dalam seminar-seminar, tentu kita akan menggunakan bahasa formal, ya. Tentu bahasa-bahasa yang biasa kita yang membedakan itu tentu yang kalau kita pakai pada semi formal itu biasanya masih ada sedikit dialek-dialek yang kita suka gunakan di situ. Nah, sedangkan kalau ragam non formal ini, komunikasi-komunikasi yang terjadi ini biasanya di situasi-situasi yang tidak formal. Katakanlah seorang mahasiswa berdiskusi di kantin dengan seorang dosen, mereka tidak terikat dengan ragam yang formal, walaupun dia berbicara dengan dosen. Tetapi karena situasi yang berbeda, tempat yang berbeda, di bahasa itu dituturkan, tentu kita tidak terikat dengan keformalan.
Tetapi tentu yang pasti yang dituntut di situ bagaimana mahasiswa dapat memahami apa yang dia tanyakan, kemudian juga dosen itu dapat menjelaskan apa yang ditanyakan oleh mahasiswa tadi dengan bahasa yang non formal. Baiklah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dan saya berharap kalian dapat mengembangkan poin-poin penting yang saya sampaikan tadi supaya kalian dapat memahami apa yang dimaksudkan pada ragam bahasa ini. Ya, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa.